Oke, halo semuanya, selamat datang di channel saya. Nah, perkenalkan terlebih dahulu, saya Muhammad Rizky Hidayatullah, mahasiswa Sistem Informasi dari Universitas Erlangga. Nah, buat kalian yang lagi belajar data science atau machine learning, pasti sudah nggak asing sama algoritma Canires-Neckborn atau KNN. Nah, pada video kali ini kita akan membedah sebuah paper menarik dari Journal of Big Data yang terbit pada tahun 2025. Judulnya adalah Effective Canary-Neckbone Models for Data Classification Enhancement. Nah, paper ini menawarkan solusi keren untuk bikin KNN, jadi makin akurat dan bebas dari gangguan data imbalance dan outlier. Nah, yuk langsung saja kita bahas. Oke, kita mulai dari kenapa penelitian ini dilakukan. KNN klasik sendiri itu adalah algoritma yang sangat populer karena sederhana. Namun, performanya sering kali langsung terjun bebas kalau dihadapkan pada dua masalah besar. Yang pertama, data tidak seimbang atau class imbalance. Nah, hal ini terjadi jikalau satu kelas punya data jauh lebih banyak dari kelas lain. Nah, KNN standar cenderung bias ke kelas mayoritas. Kemudian yang kedua adalah data tumpang tindih atau class overlaps. Ini kalau batasan antar kelas tidak jelas. Nah, selain itu, KNN dikenal sebagai lazy learner yang lambat di data besar dan sangat sensitif sama titik data bising atau outlier. Nah, memilih nilai kayak yang sangat pas juga sering bikin pusing. Oke. Nah, paper ini datang dengan solusi cerdas. Kontribusi utamanya ada tiga. Yang pertama, nih, pertama, penulis mengembangkan teknik baru bernama proximity ratio atau PR untuk mendeteksi data bising atau outlier secara eksplisit. Nah, yang kedua, mereka mengusulkan skema pembobotan baru untuk menekan efek dari ketidakseimbangan kelas. Kemudian yang ketiga adalah gabungan teknik PR dan skema pembobotan ini menghasilkan tiga model KNN terbaru, yaitu PRKNN, IPRKNN, dan juga WPRKNN. Nah, ketiganya ini langsung diuji secara masif memakai 52 dataset dunia nyata. Kemudian, uh, kemudian, halo, oke. Kemudian, konsep utama proximal ratio atau PR. Nah, pada saat ini, mari kita bedah rahasianya. Itu proximal ratio atau PR. Nah, gambarnya ini ada di sebelah ini ya. Ini adalah gambar dari proximal ratio. Dan visual yang nah, pada PR sendiri itu adalah teknik sederhana untuk melihat lingkungan sekitar sebuah titik data. PR akan menandai sebuah titik sebagai outlier kalau titik itu dikelilingi sama tetangga dari kelas yang berbeda-beda, alias tumpang tindih. Seperti ini contohnya. Dan yang berbeda-beda dikelilingi dan juga tumpang tindih. Nah, titik bising seperti ini nantinya akan dikasih kontribusi seminimal mungkin, bahkan nol, saat model mengambil keputusan klasifikasi. Jadi, titik yang tumpang tindih ini nggak akan merusak hasil produksi, ya, hasil prediksi keseluruhan. Itu. Oke, next. Mari agak delay. Oke. Nah, kemudian sekarang bagaimana sih ketiga model usulan ini bekerja? Nah, yang pertama adalah PRKNN. Nah,
Model ini tuh menghitung radius setiap kelas untuk menentukan nilai PR dari tetangganya. Kemudian yang kedua, IPRKNN. Nah, ini adalah versi penyederhanaan di mana bobot itu dihitung cukup dari rata-rata rasio proksimal saja tanpa memperdulikan jarak. Kemudian yang ketiga, nah ini adalah goalnya. Ini merupakan jagoan utamanya adalah WPR-KNN. Nah, model ini menggunakan algoritma weighted KNN, di mana skor PR dijadikan sebagai bobot awal. Nah, WPR-KNN ini juga menambahkan tiga perhitungan bobot ekstra berdasarkan inversi jarak dan juga frekuensi kelas untuk memastikan hasilnya yang paling optimal. Oke, dan kita akan masuk ke metodologi eksperimen. Nah, untuk membuktikan kegiatan model-model ini, eksperimen ini dilakukan secara mungkin gila-gilaan ya, dalam 6 fase menggunakan 52 dataset numerik dan dunia nyata. Ini di sekitar ini adalah contoh datasetnya dan contoh sebagainya. Bahasa bagian. Kemudian model WPR KNN ini akan diadu langsung lawan 12 model KNN terkemuka dan 5 model machine learning yang paling populer. Nah, pengujian ini menggunakan stratified two-fold cross validation dengan variasi nilai G yaitu 5, 3, 15, 30, dan juga 45. Kemudian kinerjanya ini diukur dengan 6 metrik, di antaranya akurasi F1, akurasi di antaranya akurasi F1 measure dan juga area under ROC atau kurve atau juga EAU-ROC. Nah, kemudian kita akan masuk ke hasil penelitiannya. Oke. Nah, dan hasilnya ini sangat memuaskan ya. Di sini terlihat bahwa diagramnya atau histogramnya telah naik dan juga sekan. Nah, dan hasilnya sangat unggul. Nah, model BPR-KNN ini terbukti secara konsisten mendominasi kompetisi. Nah, model ini menunjukkan performa terbaik di seluruh nilai K dan juga rata-rata performa pada metrik F1 serta RUC. Nah, selain akurat, BPR-KNN juga sangat stabil dan tidak terlalu sensitif terhadap pemilihan nilai K. Hebatnya lagi, tingkat akurasi yang tinggi ini dicapai tanpa membuat waktu proses komputasinya menjadi jauh lebih lambat dibandingkan model pesaingnya. Oke, next. Nah, terakhir, ini kita akan masuk ke kesimpulannya. Nah, sebagai kesimpulan, ketiga model usulan ini, terutama WPRKNN, terbukti sangat kompetitif dalam mengurangi dampak negatif dari crash imbalance dan data yang tumpang tindih. Nah, model ini menunjukkan performa yang menjanjikan tidak hanya pada dataset yang tidak seimbang, namun juga pada data berdimensi tinggi maupun data dari waktu. Nah, ke depannya penulis menyarankan penelitian ini, penelitian lanjutan ini untuk mencari variasi KNN yang jauh lebih efisien lagi. Misalnya yang berbasis clustering supaya bisa menyeimbangkan antara akurasi ini dan juga waktu proses yang super cepat. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya tentang paper ini. Jika kalian merasa penjelasan di video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini. Nah, jika ada yang didiskusikan tentang KNN atau machine learning, langsung saja di langsung saja tulis di kolom komentar ya. Oke, terima kasih sudah nonton. Bye bye.